Bab 1252. Seorang diri melawan 3 pendekar ketiadaan. Pada saat kritis, perisai hantu muncul di belakang leher warrior yang menghalangi belati. Ting! Perisai hantu bergetar hebat. Meskipun sebagian besar kekuatan belati diblokir oleh perisai hantu, goncangan yang kuat masih membuat kepala warrior yang pusing, dan pada saat ini, tombak panjang langsung merobek ruang dan langsung menusuk dadanya ke depan. Warrior yang tidak berani menggunakan perisai hantu untuk menahan tombaknya, karena di belakangnya ada master pendekar Rilem. Peng! Ditusuk oleh tombak panjang, tubuh warrior yang bergetar hebat, dan seluruh tubuh dikejutkan oleh kekuatan itu dan mundur bolak-balik lagi dan lagi. Namun, tombak itu tidak menembus kulitnya, tetapi mematahkan dadanya. Duri di bagian kulit dada. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di belakang tombak, dan kemudian menamparkan tombak dengan telapak tangannya. Tombak itu langsung menancap di dada warrior yang, dan warrior yang terbang mundur dengan pistolnya, dan tepat saat ia terbang, sebuah belati tiba-tiba muncul di dadanya. Di bagian belakang leher, kali ini, kekuatan belati itu jelas terlihat. Lebih kuat dari yang terakhir kali, karena di mana belati yang hampir transparan lewat, ruang itu langsung terkoyak. Warrior yang menggigit ujung lidahnya dengan keras. Rasa sakit yang parah membuat kepalanya langsung sadar. Ketika dia melihat belati menyerang di belakangnya, warrior yang memikirkannya, dan perisai hantu memblokirnya. Pada saat yang sama, dia membanting pedang ke dalam sarung pedang kuno, lalu menghunus pedang dan menebas. Karena palu telah datang kepadanya dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang dan palu bertabrakan. Bang! Pedang darah dan palu bergetar pada saat yang sama. Kemudian, palu itu terlempar. Tepat setelah palu ditiup, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba datang kepadanya, dan kemudian pihak lain mengulurkan tangan dan memegang pedang panjang itu. Tombak pada saat ini, warrior yang juga tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tombak panjang yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Keduanya saling memandang, dan saat berikutnya, warrior yang tiba-tiba memegang tombak dan menusukkannya ke tubuhnya, dan ketika warrior yang menusukkan tombak ke tubuhnya sendiri, lelaki tua berjubah hitam itu juga memegang tombak dan menusukkannya dengan sulit di warrior yang. Namun, ketika dia menemukan bahwa warrior yang tidak memblokir tombak itu, tetapi memasukkannya ke dalam tubuhnya, lelaki tua berjubah hitam itu langsung mengubah ekspresinya. Pada saat tombak menembus tubuh warrior yang juga mengikuti gaya tarik dengan energi pedang berwarna darah untuk menggertaknya, dan pupil lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba meledak. Mata penuh horor. Pada saat ini, dia tidak bisa menghindar sama sekali, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar, dia hanya bisa melihat pedang ditebas ke arahnya. Pada saat kritis ini, belati yang hampir transparan tiba-tiba menusuk pedang di sisi kanan warrior yang menyebabkan pedang itu membelok, dan pedang yang telah menebas kepala lelaki tua berjubah hitam itu menebas jubah hitam itu. Bahu kanan orang tua itu. Seluruh lengan kanan lelaki tua berjubah hitam itu terlempar keluar, tetapi pada saat lengan kanan lelaki tua itu terlempar, tangan kiri lelaki tua itu tiba-tiba menamparkan dadanya. Perisai hantu tidak menghalangi telapak tangan, karena belati yang sulit dipahami muncul di tenggorokan. Ting! Peng! Perisai hantu memblokir belati, tetapi dia diguncang oleh telapak tangan lelaki tua itu, dan pada saat dia terguncang, seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang memegang palu tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan kemudian pegangan besi. Palu menghantam langsung ke arahnya dengan paksaan yang kuat.
Pada saat yang sama, sebuah tombak panjang muncul di tangan lelaki tua yang lengannya telah dipotong oleh warrior yang sebelumnya di kejauhan, dan kemudian lelaki dan tombak itu berubah menjadi cahaya tombak ke arah warrior yang kecepatannya sangat cepat, dan warrior yang telah datang kepadanya sebelum dia pulih. Mata warrior yang berkobar amarah, dan jiwa pedang alam nirwana menyembur keluar dari tubuhnya. Namun, jiwa pedang alam nirwana itu muncul begitu saja, tertahan oleh momentum sang empu pendekar untuk tak mampu menekan lawannya dengan pedang jiwa di alam nirwana. Warrior yang tak punya pilihan selain merestui pedang jiwa pada pedang di tangannya, lalu menusuk ke angkasa. Ting! Pedang dan palu bertabrakan, pedang darah bergetar hebat, tetapi palu besi retak, dan kemudian lelaki tua yang memegang palu besi itu langsung terguncang hingga 100 meter jauhnya. Pada saat ini, tombak panjang lelaki tua berjubah putih itu telah datang ke warrior yang. Pada saat ini, warrior yang tidak punya waktu untuk menarik kembali pedangnya, tetapi dia juga memikirkan hal ini, dan menikam pedang ke atas. Pada saat itu juga, dia sudah menyingkirkan sarung pedang kuno dengan tangan kirinya, lalu mengepalkannya, dan membantingnya dengan satu pukulan. Batasan maksimal. Tenaga kekritisan. Saat ini tubuh fisiknya sudah berada pada alam milenium, lalu pada batasan maksimal, seberapa dahsyat kekuatan itu. Tinju baru saja menghantam ujung tombak, tombak itu hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang kuat menghantam lelaki tua berjubah putih itu. Pada saat tombak itu hancur, mata lelaki tua berjubah putih itu menyusut menjadi bentuk seperti jarum, tetapi reaksinya tidak lambat. Dia mengubah tangan kirinya menjadi telapak tangan, dan tinju yang mempesona tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan kemudian menghadapi warrior yang. Tinju itu terbanting. Bang! Puih-puih. Dengan ledakan keras, lelaki tua berjubah putih itu menyemprotkan esensi darah 2 kali, dan kemudian seluruh orang itu terbang keluar. Dan pada saat lelaki tua itu membuangnya, harus dikatakan bahwa pada saat warrior yang meninju, sebuah belati mengolesi matanya. Warrior yang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan perisai hantu berdiri di depan belati. Tetapi ketika belati ditusuk pada perisai hantu, seluruh tubuh warrior yang tiba-tiba berdiri, dan naluri krisis memungkinkannya untuk berdiri. Dagunya menghantam dadanya. Tepat ketika dia menekan dagunya ke bawah, noda darah keluar dari tenggorokannya, karena ada belati di tenggorokannya di beberapa titik, dan belati itu baru saja menembus kulit tenggorokannya. 2 belati. Jika bukan karena dagunya menekan dan menekan belati, jika tidak, belati tidak akan menembus kulitnya, tetapi memotong kepalanya secara langsung. Lawan bisa mematahkan pertahanannya. 3 pendekar latihan di lapangan semuanya bisa mematahkan pertahanannya, dan pemilik keris adalah yang paling sakti, karena sampai saat ini warrior yang belum melihat sosok lawannya. Tanpa berpikir banyak, warrior yang menekan belati dengan dagunya, menginjakkan kaki kanannya ke dalam kekosongan, dan kemudian seluruh orang naik ke langit, dan tepat ketika dia terbang, sebuah tangan raksasa tiba-tiba jatuh dari langit. Warrior yang tidak berhenti, memegang pedang darah di tangannya, seluruh orang memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dan terus melayang ke langit. Warrior yang menikam tangan raksasa itu dengan pedangnya dan dia berhenti sejenak. Saat berikutnya, warrior yang menikam tangan raksasa itu dengan pedangnya. Segera, warrior yang menikam tangan raksasa itu dengan pedangnya. Warrior yang berubah menjadi cahaya pedang menghilang ke ruang di depannya, menghilang ke dalam lapangan. Di lapangan, lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua berjubah abu-abu tidak mengejar, dan ekspresi mereka sangat serius. Setelah waktu yang lama,
Lelaki tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, informasi itu sangat salah, putra ini bukan pendekar suci, tetapi setengah kaisar, dan tubuhnya bukan alam perubahan dewa, tapi alam milenium. Seharusnya petualangan di istana Dewa Pedang. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai seorang pembudidaya pedang, orang ini berani pergi ke istana Dewa Pedang dan mampu hidup. Kembalilah. Tidak, tubuh fisiknya sangat kuat, dia seharusnya tidak menggunakan pedang di Pulau Dewa Pedang. Orang ini sangat berbakat, ilmu pedang sangat kuat, bahkan tubuh fisiknya sepertinya kuat. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk dan berkata, aku awalnya berpikir bahwa kami bertiga akan mengambil tindakan bersama, dan itu akan menjadi sepotong kue untuk berurusan dengannya, tetapi aku tidak menyangka. Untungnya, ketiganya dari kita datang bersama-sama, jika tidak, kita akan sangat meremehkan kekuatannya, kita mungkin akan dibunuh olehnya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata, putra sulungku dari keluarga Yuan dan pendekar ketiadaan terbunuh. Meskipun kami tidak yakin bahwa dialah yang membunuhnya, bagaimana kami bisa ceroboh? Orang tua dari organisasi kehancuran dunia keluar, dia tidak mundur, kukira ada seseorang di belakangnya untuk membantu, tapi sekarang sepertinya master dari pendekar alam keluarga Yunku mungkin bahkan di tangannya, ini putra sudah memiliki kekuatan untuk membunuh pendekar ketiadaan dan master alam perkasa. Wajah keduanya menjadi gelap. Seorang setengah kaisar memiliki kekuatan seorang pendekar kaisar, yang kedengarannya agak aneh jika mereka tidak melihat kekuatan warrior yang dengan kekuatan sendiri, mereka tidak akan pernah percaya. Orang tua berjubah hitam itu berkata, orang ini waspada sekarang. Kami ingin membunuhnya. Aku khawatir itu akan sulit. Mengapa kita tidak langsung ke kota kiamat? Lelaki tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan mengapa Liga Pedang kuat adalah karena dia. Jika dia mati, Liga Pedang bisa dihancurkan dengan menjentikkan jari kita. Jika dia tidak mati, kita akan mati. Menghancurkan Liga Pedang, agar dia tidak khawatir, itu adalah masalah besar bagi wilayah rahasia kami. Aku pikir, kamu keluarga Ye pasti tidak ingin menjadi sasaran monster dalam kegelapan seperti itu. Selain itu, kami ingin untuk memecah Liga Pedang, bukan menghancurkan Liga Pedang. Dengan kita bertiga, aku khawatir akan sulit untuk membunuhnya. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, pedang yang digunakan orang ini adalah alam kehampaan, dan harta pertahanan juga merupakan alam kehampaan. Terutama harta pertahanan. Omong-omong, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Karena harta pertahanan itu adalah salah satu harta keluarga Yuan. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu suram dan dia berkata, jangan khawatir, aku akan membawanya kembali dengan tanganku sendiri. Bagaimana dengan dia? Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba bertanya. Pria tua berjubah abu-abu itu melihat sekeliling dan berkata, itu seharusnya mengejar warrior yang. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata, terlalu tidak sabar. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, pembunuhannya tidak pernah gagal. Kali ini, dia akan cemas. Kita sekarang, kata lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah abu-abu itu merenung sedikit, lalu berkata, kekuatan orang ini luar biasa. Dengan kekuatan kita bertiga, aku khawatir akan sulit untuk membunuhnya, mengirim surat, dan biarkan sekte Sang Yuan dan keluarga Lin mengirim orang. Bahkan warrior yang mengikat tidak bisa membunuhnya, jadi ayo bunuh diri. Pergi dan bantu dia, jangan biarkan warrior yang itu punya kesempatan untuk menarik napas.
Suara itu jatuh, dan keduanya menghilang di tempat. Ratusan ribu mil jauhnya, pedang pengendali warrior yang jatuh ke dalam hutan yang luas, melihat moncong di depannya, wajah warrior yang sedikit tenggelam, dan namanya Hayal. Tidak perlu dipikirkan untuk mengetahui bahwa ini pasti dari wilayah rahasia. Dia tidak menyangka bahwa wilayah rahasia ini sudah dimulai, dan targetnya masih dia. 3 pendekar master. Ini untuk pembunuhan mutlak. Jika bukan karena peningkatan kekuatannya yang luar biasa di Istana Dewa Pedang, kali ini dia mungkin benar-benar terbunuh. Benar-benar memandang tinggi padaku. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, dia mengira orang-orang dari wilayah rahasia akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Bagaimanapun juga dia adalah bos Liga Pedang. Selama dia mati, Liga Pedang akan berantakan, tapi dia tidak melakukannya. Berharap pihak lain akan mengirim 3 pendekar alam kuat pada satu waktu. Bunuh 1,5 kaisar, kirim 3 pendekar keterbatasan Realm Strong. Pada saat ini, mata warrior yang tiba-tiba menyipit, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan melemparkan pukulan. Peng! Dengan ledakan, ruang di depan warrior yang bergetar hebat, dan segera, warrior yang menemukan bahwa ruang 10 meter di depannya tiba-tiba menggeliat. Warrior yang melihat sekeliling, dan ketika dia menemukan bahwa tidak ada orang lain, ekspresi ganas muncul di sudut mulutnya. Kamu berani datang sendiri, kamu sangat berani. Suara itu jatuh, dan warrior yang berubah menjadi sinar darah dan menghilang di tempat. Bersambung.